Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Andi Ernawati akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Polda Papua. Kita awali dengan berita yang pertama. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri bersama pejabat utama Polda Papua melakukan tatap muka sekaligus arahan kepada seluruh personel Polres Kepulauan Yapen yang berlangsung di Gedung Mambora Mapolres Yapen. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri bersama pejabat utama Polda Papua melakukan tatap muka sekaligus arahan kepada seluruh personil Polres Kepulauan Yapen. Dalam arahannya, Kapolda berpesan agar anggota dapat menjalankan tugas Polri dengan profesional dan presisi. Terima kasih. Di tanah Papua ada dua hal krusial yang harus kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan dulu otsus sudah berakhir, kaitan daripada otsus itu sekarang DOB. Nah, ini satu mata rantai yang masih menjadi persoalan yang sebagian orang masih tidak mau bersepakat. Nah, ini polisi harus menyiapkan langkah-langkah ke depan baik Kapolres maupun semua jajaran yang ada. Yang berikut hal kedua, bahwa sebentar lagi akan masuk dengan masalah politik. Saya berharap tadi saya sampaikan prediktif itulah para perwira, para senior datang ke semua toko. Jangan menutup diri di kantor Polres, jangan menutup diri di rumah saja. Lewat kesempatan ini saya ingatkan sekali lagi, adanya polisi itu karena kemauan masyarakat, sehingga harusnya kehadiran kita selalu itu di tengah-tengah masyarakat. Bergaul, jangan bergaul dengan komponen polisi saja, dengan tentara saja, tapi masyarakatlah tumpuan kalian. Sehingga kami berharap itu ke depan makin enak. Ada hal yang akan terjadi, itu yang prediktif tadi. Itu sudah kalian tahu duluan, sehingga bisa mengambil langkah-langkah penanganan. Sekali lagi, langkah-langkah penanganan yang soft. Karena ini merupakan kebijakan pimpinan Polri. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri melaksanakan peninjauan gerai vaksinasi di Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kunjungan kerja Kapolda ini merupakan rangkaian dari kunjungan di wilayah Saireri dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksin bertatap muka dan memberikan arahan kepada jajaran di Polres Kepulauan Yapen dan Polres Waropen. Kedatangan Kapolda di gerai vaksinasi memberikan semangat bagi tim vaksinator untuk melakukan kegiatan vaksinasi bagi warga masyarakat. Terlihat antusias warga menerima pelayanan ketika Kapolda bersama tim memasuki gerai vaksinasi. Selain melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Kapolda Papua menyempatkan berbincang-bincang dengan warga yang telah menerima pelayanan vaksinasi. Setelah itu, beliau menyerahkan bingkisan kepada beberapa warga yang telah menerima pelayanan vaksin. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan kedatangan bersama tim ingin melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai perintah Presiden bahwa pelaksanaan vaksin di tingkat bawah harus semakin banyak supaya terbentuk herd immunity di masyarakat pada setiap wilayah khususnya di kabupaten. Ya, yang pertama sebenarnya saya datang melihatin kerja dari anggota Polres Kepulauan Yapen. Selaku pimpinan, selaku orang tua punya kewajiban untuk datang melihat anak-anaknya bekerja di sini. Apakah bekerja sudah sesuai dengan apa yang kami perintahkan tidak? Pimpinan Polri perintahkan tidak? Pimpinan negara perintahkan tidak? Dia sudah melakukan tugas dengan baik tidak? Khususnya di dalam kita juga lihat bagaimana apakah prasarana yang ada ini sudah mumpuni untuk pelayanan yang dimau oleh kami tidak. Nah, inilah saya membawa tim untuk bisa melihat langsung
sekaligus kita merasakan bagaimana pelaksanaan tugas di sini. Supaya kebijakan-kebijakan jangan asal kita memerintah, tapi kita sudah bisa mengukur bahwa ini mampu dilakukan oleh masing-masing Polres yang kita kunjungi. Tentunya juga dari berbagai kekurangan ada kita akan berusaha untuk mencukupi, memperbaiki. Di sisi lain kami juga datang untuk bagaimana melihatin pelaksanaan vaksin yang merupakan perintah Presiden supaya di tiap wilayah itu bisa tingkat pelaksanaan vaksin itu makin banyak sehingga bisa terjadi community di masing-masing wilayah kabupaten. Mudah-mudahan itu memberikan kekuatan bagi wilayah supaya tidak lagi terjadi penyebaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepolisian Resort Jaya Wijaya menggelar pemusnahan barang bukti berupa minuman keras lokal jenis CT atau balo suling di halaman Polres Jaya Wijaya. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Muhammad Safei SE saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti minuman keras tersebut, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Kapolres menambahkan, banyak pihaknya juga telah mengamankan dan melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras tersebut. Adapun jumlah pemusnahan barang bukti dengan rincian 238 buah botol bekas ukuran 600 ml yang masing-masing berisikan minuman keras jenis cap tikus. Polres Jaya Wijaya dalam hal hasil temuan dan sitaan pada saat kita melakukan patroli ditemukan CT 238 botol ukuran 600 ml botol bekas minuman segar, kemudian 4 liter jerigen ukuran 5 liter yang berisi CT. Nah, ini seluruhnya kalau di masyarakat dipakai, disalahgunakan, maka akan terjadi gangguan Kamtimas. Dengan adanya sekarang ini, maka akan kita mengurangi resiko terjadinya gangguan Kamtimas itu sendiri. Terima kasih. Demikian sahabat Humas Polda Papua, saya Bribtu Andiernawati pamit undur diri. Tetap waspada dan salam presisi.